Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kita ucapkan alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita atas segala yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, mulai dari kita membuka mata tadi bangun tidur sampai kepada hari ini, detik ini, itu bukan main, banyak sekali Pak yang Allah berikan. Kita aja yang nggak sadar Pak. Nafas kita yang masih lega ini, kita masih bisa bernafas. Kemudian jantung kita Pak yang berdetak setiap hari, setiap detik, jantung itu yang menggerakkan itu siapa? Allah. Kita nggak pernah sengaja menggerakkan jantung kita dengan sengaja gitu, nggak pernah ya. Jadi semuanya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau jantung kita nggak berdetak, maka darah kita itu nggak bisa dialirkan ke seluruh tubuh, berhenti tubuh kita, berhenti. Nah begitu juga yang kecil-kecil seperti mata kita, berkedipnya mata kita itu Pak. Kalau kita mau pikirkan, kita pernah nggak memikirkan untuk mengedip-ngedipkan gitu sendiri? Siapa yang menggerakkan itu supaya dia berkedip? Coba kalau nggak berkedip 3 hari aja, kira-kira gimana Pak? Ya, jadi banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini sekarang ini semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan, semua, dan nggak pernah berhenti Pak. Sedetik pun nggak berhenti diberikan oleh Allah. Padahal kita ingat sama Allah aja mungkin jarang-jarang ya Pak. Ingat sama Allah mungkin pada saat kita sholat ya. Itu pun kadang-kadang nggak ingat juga ya. Sholat begitu aja, takbir, tahu salam. Pikiran kemana-mana gitu. Tapi dengan begitu pun Allah tidak berhenti memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tetap diberikan kepada kita. Makanya ayo kita sering-sering ingat-ingat hal itu, ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti kelak, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak-bapak sekalian, teman-teman, usia bukanlah satu patokan siapa yang duluan menghadap Allah. Kita harus persiapkan setiap saat, setiap waktu kita harus persiapkan diri. Nah untuk itulah saya insya Allah mulai sekarang nih, ini hari pertama nih, nanti setiap pekan ya, hari Kamis, nanti bagi yang tidak saum makan di sini, kalau yang saum silakan makannya boleh dibawa gitu kan, enggak apa-apa. Cuma karena tempatnya terbatas, kita harus menerapkan protokol. Itu maksimal mungkin sini 4, sini 4, jadi maksimal ditambah 1 ya. 4, 4, 1, 8, 9, 10 dengan saya. Supaya kita masih bisa menerapkan protokol. Gitu. Jadi maksimal 10 orang. Nanti hari Kamis ayo kita kumpul sini Mas Tarik, kita makan bareng, dan setelah itu kita saling mengingatkan seperti ini, bahwa teman-teman sekalian, pada kesempatan siang ini saya ingin mengingatkan bahwa hidup kita ini di dunia ini sebentar sekali. Dan ingat, hidup kita ini, sekarang saya tanya dulu nih Mas Sidik, kalau ditanya pagi-pagi berangkat ke kantor itu mau ngapain sih Mas? Berangkat ke Pasiris ini ngapain? Cari apa sih? Cari duit ya? Kerja. Oh Mas Hendra cari apa sini? Sama ya, kerja cari duit sini untuk nafkah anak istri ya, kalau sudah punya nanti maksudnya. Gitu. Nah kalau hidup kita ini kemudian cuma untuk
cari duit, kemudian tiap bulan dapat, habis itu bawa pulang, kasihkan istri, anak, terus mereka besar, habis itu kita selesai, sudah dipanggil Allah. Seperti itu saja, ya apa bedanya kita sama kucing? Ya, kucing itu kayak gitu, dia bangun, cari makan, sana kemari, berkembang biak, habis itu mati, selesai. Gitu. Nggak gitu, kita ini beda sama hewan. Kita punya tujuan, kita hidup itu diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan hanya untuk seperti itu, seperti hewan, tidak. Tetapi apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Itu misi kita itu. Jadi keberadaan kita berangkatnya pagi-pagi ke Pasirit terus pulang sore itu kita niatkan sebagai bagian dari ibadah kita, Pak. Rugi kalau kita tidak niatkan seperti itu. Kenapa rugi? Kalau kita niatkan seperti itu, Allah mencatat kita sedang beribadah. Sepanjang hari kita berada di Pasirit itu sedang menjalankan tugas sebagaimana diperintahkan oleh Allah, beribadah kepadanya. Yuk kita mulai sekarang pagi-pagi ingat, ketika berangkat mau kerja, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah dan kita niatkan, ya Allah, catatlah kepergianku ini untuk mencari nafkah, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga, sebagai bagian dari ibadahku, ya Allah, penyembahanku kepadamu. Itu ya, pagi-pagi kita biasakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa memanen amal-amal soleh kita di hari kiamat nanti, di yaumil hisab, hari dimana setiap amal manusia itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan kita tuh dunia, apalagi kita senang kerjanya, itu melalaikan ya, kan? Lupa kita pada pencipta kita, pada tujuan hidup kita, sehingga tahu-tahu sudah itu tadi, udah usia 49 tahun atau udah anak 5. Apa yang kita persiapkan sebagai bekal kita menghadap Allah itu belum jelas ya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang menyesal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran tuh banyak menggambarkan penyesalan manusia-manusia yang lupa ketika hidup di dunia ini, lupa untuk menjalankan perintah Allah, menyembah Allah gitu, bahkan ingkar. Nah, ini seperti di dalam surat Al-Fajr misalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yauma idin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat-ayat itu kejadian pada saat hari kiamat. Idza dukatil ardu dakang daka, ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, kata Allah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhan kalian, Tuhanmu yaitu Allah, disertai malaikat yang bersaf-saf, bergelombang-gelombang. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan ditampakkanlah pada hari itu kepada orang-orang yang ingkar itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkaru. Nah, pada saat itulah mereka sadar. Oh, teringat, sadar itu. Oh iya, ini yang dulu dijanjikan oleh. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra, tidak ada gunanya itu kesadaran mereka pada saat itu. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, kiranya jika aku mempersiapkan
dulu hidupku di dunia ini. Nyesal gitu, penyesalan sesesal-sesalnya. Tangisan yang lebih dari tangisan darah. Banyak kalau kita baca di Quran penyesalan-penyesalan manusia. Ya. Dan keinginan-keinginan orang-orang yang tidak sempat untuk mempersiapkan bekal di dunia ini untuk kembali lagi gitu. Di Quran tuh ada di beberapa ayat banyak ya. Di dalam surat Al-Munafiqun juga ada di akhir-akhir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah olehmu apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datang kepada kalian maut, kata Allah. Ayyatiya ahadakumul maut. Apa kelanjutannya Mas Rudi? Yaqulu Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhanku, tangguhkanlah aku barang sebentar gitu. Fa'as-soddaqo, kelak aku akan berbuat baik. Atau diartikan juga sebagai kelak aku akan bersedekah. Wa akun minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi itu penyesalan, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh manusia-manusia, orang-orang yang lupa mempersiapkan diri terhadap hari akhir, hari sesudah mati. Nah, mumpung kita masih nafas di kandung badan, mumpung masih sehat ya, masih bisa bernafas dengan lega, penglihatan masih jelas, tenaga masih kuat ya. Ayo kita sama-sama mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut ya. Mungkin itu pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di hari-hari besok, di setiap hari Kamis setiap pekan. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi kita duduk-duduk seperti ini tapi nanti di surganya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.